Oke, kita mulai. Nah, kita masuk di kegiatan modul 2 ya, kebinekaan 2, yaitu kunjungan ke Klenteng Magabudi. Harusnya sama-sama nih kita berkunjung ke sana ya. Tapi semoga bulan Oktober minggu kedua. Nah, sekarang perhatikan. Nah, di sini Ibu membuat video yaitu gambaran singkat mengenai Klenteng Magabudi. Jadi, gambaran singkat mengenai Klenteng Magabudi dapat dilihat pada video berikut. Ini adalah kumpulan-kumpulan video yang Ibu mencoba untuk desain nanti, jadi biar ada informasi yang tersampaikan ke kalian ya. Nah, ini perhatikan. Inilah gambaran umum dari Klenteng Magabudi, masih loading. Kenapa ya ini? Di playback dan bagian satu. Oke. Kelihatan, Dek? Lihat, Bu. Kita sama-sama nonton ya. Jadi ini tampak depan ya, tampak depan Klenteng Magabudi. Masih loading, bentar. Kenapa ya ini? Sama kalian loading ya? Di Ibu juga. Sepertinya jaringan kurang merespon. Langsung ke YouTube aja ya, soalnya ini ada di YouTube juga. Kita buka YouTube. Sudah sampai di mana ya tadi, Dek? Bagus nih jaringan. Jangan putar di sepada ya. Tidak support ini.
Diputar di sepeda jadi jelek ya. Sebentar, Ibu buka di YouTube aja, langsung Ibu share YouTube-nya. Oke, saya. Ada wong Jawa di sini. Ada. Oke. Sabar ya, Trouble. Bentar ya, Dek. Oke. Ini jaringannya juga di sini ternyata di Ibu loading juga ya. Duh, sabar ya. Harus kudu bersabar kita ini. Dibuat jaringan. Share screen. Bayangkan punya ibu ini jaringannya ngaco. Kelihatan nggak, Dek? Kelihatan, Ibu. Tidak, Bu. Masih loading. Tapi ada suaranya. Kelihatan sudah videonya apa masih muter-muter? Muter-muter. Muter-muter, Bu. Masih muter, Bu. Sebentar. Gak apa-apa, kita memperlambat waktu biar 2 jam itu terpenuhi toh. Sebentar. Oke. Kelihatan, Dek?
Oke, Assalamualaikum Ibu Eda. Oke, jadi itulah tadi sebentar, Ibu kasih. Jadi itulah tadi kurang lebih gambaran dari kelenteng Magabudi yang ada di Kota Palu, walaupun kita khususnya kalian hanya bisa melihat untuk saat ini ya secara virtual, kurang lebih gambarnya seperti itu. Jadi Ibu mau tanya sebelum Ibu next. Kalian di tempat kalian, di daerah kalian pasti ada kan? Untuk misalnya di daerah di mana nih? Tangerang, di Jakarta pasti tahu kan ada yang misalnya khasnya di Jakarta itu kelenteng apa namanya. Kemudian daerah Jawa Timur atau ada Jawa Timur di sini. Di daerah kalian ada kelenteng juga? Ada, Bu. Nah, Ada, kan Bu. di sana Muhammad namanya kelenteng apa, Dek? Lebih namanya ke Vihara Buddha, Bu. Itu aja sih namanya. Oh, nggak ada ininya ya? Ada Atau di namanya. sini ada yang beragama Buddha? Atau yang Gimana? Gimana, Bu? di sini di kelas kita ada yang agamanya Buddha? Ada nggak? Sebelum Ibu next. Nggak ada ya? Nah, sekarang kenapa sih Ibu mau bertanya sebelum kita lanjut, kenapa sih kelenteng itu identik dengan warna merah? Semua kalau misalnya kita mau berkunjung ya, semua kalau kita berkunjung ke kelenteng manapun pasti identik tuh merah, ya kan? Nggak ada warna lain. Kira-kira itu kenapa? Karena menurut orang Buddha, warna merah itu merupakan warna keberuntungan, Bu. Nah, benar sekali. Menurut orang orang Buddha itu warna merah itu mengandung filosofi kehidupan yang berarti keberuntungan bagi mereka, betul. Terus merah itu identik dengan apa lagi selain itu? Kan harusnya manusia itu kan diciptakan dengan, kalau kepercayaannya mereka ya, manusia itu diciptakan dengan sokongan darah merah. Makanya menurut mereka itu darah merah, warna merah itu adalah sumber kehidupan gitu kan. Karena dari darah merah itu terciptanya manusia toh. Nah, menurut mereka seperti itu. Bahkan di sini kalau ada agama Buddha kita bisa langsung sharing toh. Nah, kemudian kita akan bahas tentang kelenteng Magabudi yang ada di Palu. Nah, kelenteng Magabudi yang ada di Palu itu adalah kelenteng yang paling tua. Jadi kelenteng yang paling tua yang berada di Palu gitu. Kemudian dia Ibu kasih lihat aja. Nah, sekarang perhatikan di kelenteng Magabudi ini awalnya, nah ini perhatikan, ini Magabudi ini ternyata lambangnya seperti ini. Ini Magabudi. Jadi ingat, bukan cuma di Palu ya yang ada kelenteng, di semuanya ada. Kalau Ibu dulu waktu Ibu kuliah di Semarang itu, kalau kalian tahu Sampokong, itu kan pernah difilmkan ya? Iya, Bu. Nah, Ibu, kalau di Jawa Tengah, karena kan kebanyakan di Jawa Tengah itu, Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan Cina kan, Tiongkok, ya kan? Nah, makanya mayoritas di sana itu agamanya, bukan mayoritas sih, cuman banyak, lumayan, itu agama Buddha, makanya itu tempat beribadah yang di sana terkenal itu kalau di Jawa Tengah yang sering banget bisa dijadikan kunjungan itu adalah namanya Sampokong. Itu bahkan sampai difilmkan tuh, di bermain film di Sampokong itu juga ada sejarahnya. Nah,
Semuanya, makanya Ibu bilang semuanya identik warna merah toh. Nah, itu sudah tadi jawabannya kenapa warna merah, karena menurut mereka kepercayaannya warna merah itu adalah sumber kehidupan atau keberuntungan bagi mereka. Nah, kemudian kelenteng Magabudi yang ada di Kota Palu ini adalah kelenteng yang paling tua yang ada di Kota Palu. Ini lambangnya ternyata kayak gini loh, Magabudi. Nah, Vihara Magabudi kalau misalnya di Palu itu berada di Jalan Gajah Mada nomor 160. Ini at least kalian tidak tahu karena belum ke sini ya. Ibu hanya menyampaikan saja. Halo Ibu Eda. Halo juga. Lagi menjelaskan sedikit ini Bu mengenai kelenteng Magabudi, lokasinya dan sebagainya ini Bu. Silakan Ida, silakan. Ya. Nah, kemudian Vihara Magabudi ini yang seperti Ibu bilang, Vihara Magabudi adalah vihara yang tertua di Sulawesi Tengah. Nah, vihara ini atau kelenteng ini juga dikenal dengan nama kelenteng Kuan Im Mau. Nah, ternyata sebelum nama Magabudinya ini, kelenteng ini namanya adalah Kuan Im Mau. Ibu sulit menyebutkan. Nah, kelenteng Kuan Im Mau ini adalah... Kenapa Endang ketawa Endang? Ya, Ibu sulit menyebutkan. Jadi kelenteng Kuan Im Mau. Jadi sebelum dinamakan Magabudi ini ternyata namanya itu dahulu kala itu namanya kelenteng Kuan Im Mau. Jadi kelenteng Kuan Im Mau ini adalah tempat ibadah sejak pertama kali dibangun pada tahun 1942. Nah, kemudian menurut mereka, jadi kata Kuan Im ini diambil dari Buddha perempuan yang bisa menjelma menjadi laki-laki. Sedangkan kata Miao artinya dari kelenteng dalam bahasa Tionghoa. Nah, jadi kemudian sekitar tahun 70-an, kelenteng Kuan Im Mau ini berubah nama menjadi Vihara Magabudi Palu. Nah, kemudian dari mana ini? Sebenarnya Magabudi ini bukan cuma di Palu ya. Magabudi ternyata saya cari juga ada Magabudi di Bandung, Di Jakarta, di Bandung. Sumatera kalau saya tidak salah membacanya, tapi insya Allah tidak salah, soalnya saya baca gitu. Banyak sekali ternyata Magabudi itu tersebar di mana saja, di Jawa Tengah juga ada. Nah, ternyata Magabudi ini singkatan dari Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia. Disingkat Magabudi atau dulunya bernama Majelis Pandita Buddha Dhamma Indonesia atau Mapan Budi. Jadi sejarahnya itu sangat kompleks ya saat Ibu baca sejarah dari terbentuknya Magabudi itu, dan ternyata ada tokoh-tokoh yang berperan dalam pembentukan Magabudi itu, Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia. Nah, kemudian namun kita lebih fokus ke kelenteng yang ada di Kota Palu ya. Untuk sejarah Magabudi sendiri itu sangat kompleks. Ibu baca juga luar biasa. Kemudian, nah lanjut. Jadi vihara ini seperti yang kita tahu itu kan tempat ibadah oleh agama Buddha. Nah, kemudian sedangkan kelenteng adalah tempat ibadah bagi penganut tiga agama Tridharma, yaitu Konghucu, Taoisme, dan Buddha. Sepengetahuan Ibu, Konghucu sama Taoisme ini kan, kalau Konghucu berarti Tiongkok ya. Kalau Taoisme itu seperti Cina ya Ibu? Iya. Ya, benar. Jadi berarti ini tempat. Jadi berarti untuk perayaan Imlek dan sebagainya itu sebenarnya Ibu di Vihara Magabudi itu saya lihat itu perayaan Imlek di situ, cuman untuk perayaannya di sana seperti apa kita belum mendapatkan informasinya Ibu. Iya, memang karena kan belum turun lapangan Dinda. Masih tutup. Jadi insya Allah Bu untuk proses perayaannya bagaimana itu langsung diundang, langsung di kegiatan refleksinya saja Bu ya. Sama ya betul. Sama ada pengurus dari vihara itu. Nah, kemudian ini Ibu kasih tahu alamatnya, walaupun Ibu kasih tahu kalian belum tahu ya. Jadi posisinya berada di lokasi Jalan Gajah Mada Kota Palu, tapi dia berada di dalam lorong kecil.
berjarak sekitar 750 meter dari Tugu 0 Jalan Hasanuddin Kota Palu. Jadi di Kota Palu itu ada tugu yang titiknya 0 Katulistiwa ya Bu, 0 derajat Katulistiwa. Jadi di situ dekat dari Vihara Magabudi itu. Tapi vihara itu lokasinya masuk tidak di jalan, jadi masuk ke dalam lorong. Nah, kemudian siapa yang mendirikan vihara ini? Ternyata yang mendirikan ini adalah orang apa tadi? Siapa tadi yang nonton videonya? Orang apa? Orang Parigi Motong, Ibu. Nah, jadi yang mendirikan mahasiswa, kalian tidak menyimak ya. Jadi yang mendirikan vihara itu adalah Pan Alin, yaitu seseorang yang asli kelahiran Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Nah, awalnya dibangun kelenteng ini sebenarnya hanya untuk tempat ibadah keluarga, bukan untuk umum, jadi hanya untuk keluarga. Namun kemudian seiring berjalannya waktu dijadikanlah tempat ibadah umum untuk masyarakat yang menganut kepercayaan agama Buddha. Nah, nanti insya Allah yang akan kita undang ini adalah Bapak Kusnadi Lukisna selaku pengurus Vihara Magabudi. Jadi meski sudah berumur 79 tahun, terlihat bangunannya masih kokoh, apalagi kemarin gempa pun masih kokoh karena ini dilaporkan kemarin pada tanggal 28 Februari 2021 dibilangnya bahwa masih kokoh, berarti luar biasa. Bangunannya kuat ya. Walaupun gempa di Palu tidak menghancurkan bangunannya, luar biasa, berarti kuat sekali. Karena sudah tua, sudah berapa tahun itu, dari 1942 sampai sekarang 2021. Luar biasa. Kemudian selain itu, vihara ini memiliki beberapa patung Buddha. Jadi yang terdiri atas patung Dewi Kwan Im, Seng Wanggong, Guanggong, Milevo, San Bogong, Sang Buddha. Ini banyak salah masuk kayaknya kita Dinda. Ini banyak sekali. Nanti insya Allah ini akan kita konfirmasi. Ini kira-kira kan kalau misalnya kepercayaan ya. Jadi misalnya suatu benda, misalnya dipercaya pasti ada arti tertentu dari benda-benda itu. Nah maka ini beberapa patung ini akan kita konfirmasi ke pengurusnya. Kira-kira kita bertanya nanti kan. Jadi Ibu hanya mau menyebutkan apa-apa saja benda-benda yang ada di dalam kelenteng Magabudi itu. Jadi kurang lebih ini ya, untuk intinya itu apa, Ibu belum bisa menjawab, belum bisa menjelaskan. Insya Allah akan kita belajar sama Pak Kusnadi. Nah, kemudian di kelenteng itu juga ada patung-patung sembahyang juga yang tersimpan rapi di dalam lemari kaca. Tadi kalau kalian lihat di video kan, ada. Kemudian yang sering disebut masyarakat. Nah, vihara yang sering disebut masyarakat adalah kelenteng menjadi pusat kegiatan perayaan Imlek teramai setiap tahun. Oh, jadi berarti di situ paling ramai pada saat Imlek. Jadi pada saat Imlek, untuk kegiatan Imleknya Ibu juga belum pernah sama sekali menyaksikan. Coba kita bertukar informasi atau sharing lah. Kira-kira siapa di sini mahasiswa yang sudah pernah melihat bagaimana sih bentuknya perayaan Imlek? Soalnya Ibu benar-benar kalau misalnya Ibu nonton di YouTube, Ibu tahu, cuman yang benar-benar menyaksikan langsung ada. Kan biasa kalau perayaan Imlek itu ada kan bisa dikunjungi, bahkan ada dikasih buah-buah kan? Ampau biasanya. Ampau dengan kertas ininya warna merah tetap ya. Nah, itu perayaan Imlek ternyata di situ itu paling ramai karena ya di situ kan kelenteng yang paling tua. Jadi kayak ada rasa bagaimana toh di situ kayak. Nah, kemudian sekarang ini dibilang bahwa namun sekarang tidak ramai karena adanya COVID-19. Kemudian ada juga kalau misalnya orang Buddha kan terdapat lilin sembayang. Nah, ukurannya 1,5 meter dan lingkaran lilin sekitar 30 cm dengan harga sepasang yaitu puluhan juta. Wow. Luar biasa. Nanti mungkin lilinnya sangat mungkin bertahan lama atau bagaimana sehingga nilai
mahal gitu, nanti kita bertanya. Soalnya Ibu di sini tidak ada juga yang agama Buddha, kita juga tidak bisa ini ya Bu. Kemudian dalam kepengurusan kelenteng ini terdapat 5 orang panitia dan setiap tahun melakukan pergantian anggota. Nah, sekarang kelenteng ini dijaga oleh Amir selama 30 tahun hingga sekarang, luar biasa. Jadi ini Ibu, sebagian informasinya ini Ibu ambil di berita karena belum bisa kita akses sampai masuk ke kelenteng. Jadi belum bisa Ibu turun langsung menunjukkan ini loh yang ada di sana, ini belum bisa turun lapangan gitu deh. Kurang lebih seperti itu informasi yang bisa Ibu berikan karena Ibu juga belum turun lapangan. Kira-kira kalian ada mau bertanya atau sharing sama Ibu dan Ibu Eda? Ini ada sepunya. Ini Ibu kalau ada tambahan silakan Bu. Sedikit Dinda, kasih turun ulang kembali yang tadi, yang dibawa tadi, sejarah Magabudi semuanya. Kasih turun kembali ke bawah. Oke. Berhenti saja Dinda, di sini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik, rekan mahasiswa, anak-anak rekan mahasiswa yang ada di Nusantara berjumlah 20 orang yang bergabung pada malam hari ini, yang seyogianya kalian tadi menghadiri perkuliahan ini tepatnya di siang hari ya, berdasarkan yang sudah ditetapkan jadwalnya oleh Ibu Vivi, namun pada lain waktu dan pada kesempatan lain pula akhirnya kalian mengalami pergeseran karena jaringan yang tidak kondusif. Nah, sedikit Ibu tambahkan dari penjelasan Ibu Vivi Diafrianti, Ibu Didi, Ibu Vivi Diafrianti terkait dengan sejarah Magabudi. Sebenarnya terkait dengan sejarah Magabudi ini adalah tempat persembahyangan ya, tempat para agama Buddha, termasuk dalam hal ini adalah Konghucu, untuk melakukan ibadah untuk mengadakan kenapa bisa ini jangan diganggu, ada yang ganggu, Ibu tidak bisa lihat persembahyangan di Magabudi. Terus kemudian terkait hal tersebut Ibu ingin menggambarkan juga bahwa sebenarnya dalam konsep agama Buddha mereka mengenal apa yang disebut, kalian sering barangkali menonton anak-anak tentang Songgokong. Nah, Songgokong ini adalah manifestasi kisah daripada Dewi Kuan Yin yang dipercaya dianggap sebagai translasi dari Avalokiteshvara di dalam proses penyebaran agama Hindu, agama Buddha, yang menggambarkan dalam masyarakat Jepang, mereka ini sebenarnya mengakui Dewi Kuan Yin ini adalah seorang laki-laki anak-anak. Bukan gambaran perempuan awalnya, akan tetapi berdasarkan lama-kelamaan Dewi Kuan Yin yang asal katanya itu adalah Avalokiteshvara adalah seorang penganut agama Buddha yang kemudian dia dipuja oleh para Mahayana, Vajrayana yang dalam hal ini adalah penganut agama Konfusius dan sekaligus penganut agama Buddha. Dalam bahasa Jepang sebenarnya Kuan Yin ini lebih cenderung atau lebih disebut dengan kanon. Kemudian dalam bahasa Vietnam dia disebut dengan Guan Am. Nah, terkait dengan Kuan Yin ini anak-anak, ini sebenarnya pada dasarnya dia sebagaimana yang Ibu sebutkan tadi, dia adalah seorang tokoh laki-laki, akan tetapi nanti pada masa munculnya dinasti Tang sekitar abad 960-an anak-anak, kemudian hingga berkisar abad ke-11 dinasti Qing, beliau seolah-olah digambarkan sebagai perwujudan seorang wanita. Kenapa hal tersebut terjadi? Oleh karena mereka tiba-tiba perwujudan Kuan Yin ini yang berubah sosok dari wanita, dan berubah sosok menjadi seorang laki-laki, berubah sosok menjadi wanita, mungkin karena ada mungkin istilah karma bersemayam dalam tubuh mereka, bisa saja menjadi sosok perempuan, bisa menjadi sosok wanita. Kuan Yin inilah yang kadang-kadang memberikan hukuman kepada Songgokong ya dalam cerita
cerita Sanggokong, yang kemudian kalau misalkan dia melakukan kesalahan, berbicara salah, maka Sanggokong akan mendapatkan teguran-teguran manis dari Dewi Kuan Yin. Nah, anak-anak sekalian, sedikit saya kisahkan tentang sedikit Ibu kisahkan terkait dengan cerita tentang Magabudi. Sebenarnya berkisah tentang Magabudi sebenarnya itu muncul belakangan anak-anak. Akan tetapi cerita sebelumnya tentang vihara keluarga yang didirikan 1942 itu oleh karena dia membentuk dirinya menjadi sebuah organisasi yang dimulai sekitar tahun 1976, maka dalam catatan sejarah singkatnya Magabudi di Palu juga mengikut sertakan diri untuk bergabung ke dalam Magabudi yang diresmikan sekitar Oktober 22 Oktober. Nah, kemudian apa sebenarnya yang diharapkan dari Kelenteng Magabudi ini? Kita bisa melalui pemantapan agama Buddha dalam konteks agama Buddha, maka bisa kita memperkenalkan kebinekaan kepribadian bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam etnis yang sudah membaur dan sudah ikut menciptakan perjuangan di Sulawesi Tengah. Ingat anak-anak, di wilayah Buol Toli-Toli, Cina itu sangat berperan penting dalam menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia sekitar tahun 1945-an. Nah, terus kemudian di dalam tahun 1979 ketika Persatuan Walubi itu berusaha untuk menyatukan atau mengadakan sebuah perwalian, maka salah satu bagian penting dari Magabudi kemudian mulai dari Magabudi di Jawa Tengah, mulai dari Magabudi di Pasunguan, terus kemudian Magabudi yang ada di Kolombo, Sri Lanka mengadakan partisipasi agama Buddhis secara keseluruhan sedunia untuk melakukan sebuah konferensi yang akhirnya mereka mengambil keputusan bahwa sejak tahun 2025 hingga kemudian tahun 2005 hingga 2011 dan 2016, maka Magabudi secara umum diketuai oleh beberapa ketua-ketua umum. Akan tetapi kelenteng Magabudi yang ada di Palu, Ibu belum jelas siapa yang memimpin untuk kelenteng Magabudi. Tetapi dasarnya mereka ini adalah sebuah upaya untuk menyatukan para umat Buddhis, para Konghucu yang ada di tanah air sebagai satu kesatuan penting yang melalui peribadatan melalui kelenteng atau vihara yang mereka anggap sebagai tempat melakukan pemujaan-pemujaan. Mungkin kita melakukan sembahyang menghadap kiblat dan lain sebagainya, dan mereka punya upaya-upaya tersebut. Nah, itu yang sedikit Ibu bisa gambarkan terkait dengan Magabudi secara umum anak-anak, karena informasi terkait dengan Magabudi untuk di wilayah Palu itu pada kegiatan-kegiatan upacara-upacara keagamaan mereka senantiasa melibatkan diri untuk terlibat dalam kegiatan Imlek dengan melaksanakan misalkan baronsai dan upacara-upacara di Sulawesi Tengah, mereka selalu adakan itu. Dan itu tidak pernah berhenti oleh karena kenapa? Tradisi Waisak daripada umat Budi itu, tradisi Waisak ya namanya, tradisi atau Trisuci Waisak bagi umat Buddha itu senantiasa mereka laksanakan untuk wilayah Magabudi itu tepatnya di wilayah Palu yang ada di Gajah Mada. Akan tetapi untuk seluruh Indonesia mereka biasanya berpusat di wilayah Majelis Agama Buddha seluruh Indonesia, ada di Jakarta anak-anak, ada di Jawa Tengah, bahkan Pasunguan dan lain beberapa tempat yang ada di Indonesia. Bahkan Magabudi sebenarnya adalah bagian penting juga bagian dari SMP SMA Karunadipa anak-anak, dan itulah bagian penting dari sisi lain daripada Magabudi yang juga menelurkan sebuah sekolah yang bersifat formal, yang dalam hal ini terkenal sekarang adalah Karunadipa, yang kemudian pernah eksis beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 94 anak-anak itu SMP, SMA Karunadipa itu sangat luar biasa dan jauh tertinggal dari sekolah Al-Azhar dan lain sebagainya. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya mungkin karena peminatnya atau mungkin karena siswanya sudah mulai berkurang, maka Karunadipa mulai SMP, SMA Karunadipa mulai sedikit demi sedikit lebih unggul Al-Azhar, lebih unggul Madani dan SMA 1.
wabarakatuh. Info dari saya, Dinda, saya kembalikan kepada Ibu Vivi untuk sementara waktu, dan selebihnya saya persilahkan, mungkin ada anak-anak yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang agama Buddha secara keseluruhan Indonesia, atau ada wihara yang terkait dengan Maga Budi yang ada di tempatnya kalian dan kalian juga pernah menyaksikan secara langsung. Kepada Ibu Vivi saya persilahkan, Dinda. Oke, terima kasih banyak Ibu Eda atas banyaknya informasi yang kami dapat dari Ibu. Terima kasih banyak. Oke, sekarang buat adik-adik mahasiswa, silakan jika ada yang mau ditanyakan tentang Kelenteng Magabudi yang bisa kami jawab akan kami jawab. Atau untuk adik-adik jika ingin sudah pernah ada pengalaman, pernah datang ke lokasi Kelenteng di tempat kalian berada atau mau sharing, diskusi dengan kita, boleh. Silakan. Endang Sutra, gimana Endang? Pernahkah berkunjung atau melihat? Kalau di Bengkulu itu adanya kampung Cina, Bu. Oh, di Bengkulu ada kampung Cina. Oh, adanya kampung Cina ya? Iya, ada kampung Cina. Ya, di dalamnya tuh ada ya kayak gitu, tapi nggak pernah masuk. Nggak pernah masuk. Kalau misalnya perayaan Imlek kan biasanya rame tuh. Nggak pernah ikut, kan biasa kan terbuka untuk umum. Nggak pernah ini. Nggak pernah, Bu. Ada kawan kemarin tuh, sebenarnya dia sebelumnya dia memang orang Konghucu, tapi pindah ke Islam gitu kan, Bu. Dia orang tuanya masih gitu, jadi dia ngajak main ke tempatnya. Tapi saya tolak. Oh gitu. Iya. Oke, Endang, thank you. Muhammad, gimana? Ada pengalaman? Atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau di-sharing ke kita, ke Ibu dan Ibu Eda? Silakan. Kalau pengalaman di sini, Bu, pernah dulu perayaan Imlek itu kan di tempat saya tinggal itu ada lapangan kayak alun-alun gitu kan, Bu. Nah, jadi pernah dirayain Ya, Imlek betul. lapangan terbuka untuk umum. Terus pernahkah melihat bagaimana ininya, proses-prosesnya? Kan biasanya ada kegiatannya itu. Iya, awalnya mereka itu kayak pernah dulu karena masih kecil kan, Bu. Pernah ngelihat mereka itu pertamanya ibadahnya ke kelenteng di daerah situ. Terusnya merayakan perayaan Imleknya itu di lapangan, jadi kayak ada pameran-pameran khas orang-orang Konghucu, ada kayak kasih makanan juga gitu, Bu. Ada barongsainya juga gitu. Kalau Jadi, Ibu pernah melihat secara langsung, Vivi, belum pernah seumur hidupnya Ibu berhubungan dengan tradisi ini anak-anak. Kalau Baru Ibu pertama kali. bagaimana Ibu Eda? Belum pernah saya, Dinda, berhubungan dengan kegiatan Konghucu, belum pernah berhubungan dengan kegiatan Taoisme, berhubungan dengan kegiatan Buddhis, tetapi berbicara tentang sejarah perbandingan agama, Ibu mengikuti karena memang kajiannya Ibu ke sana. Ya. Sejarah Konghucu, sejarah agama-agama, sejarah bagaimana Siddhartha Gautama melakukan perjalanan hingga kemudian dia tidak menikah dan melakukan sembahyang di wilayah-wilayah terbuka. Yang begitu-begitu Ibu pelajari karena kebetulan Ibu memang belajar sejarah anak-anak, sejarah perbandingan agama-agama karena memang ilmunya Ibu di situ. Selebihnya ikut terlibat secara langsung dengan itu tidak ada. Cuman kemarin kenapa sampai mengambil kebinekaan itu, kebinekaan terkait dengan Vihara Kelenteng, oleh karena intinya kegiatan kebinekaan kita ini adalah pengembangan mahasiswa yang Pancasilais yang mendukung Tri Kebangkitan Kebinekaan, Tri Kebangkitan, bagaimana kita selalu bersama-sama bertoleran dengan sesama di sisa-sisa banyaknya orang yang sering melakukan perlawanan atau gerakan-gerakan agamis, sehingga pemerintah mengarahkan kita ke sana. Tetapi Ibu secara pribadi belum pernah anak-anak. Nah, iya. Ibu Vivi yakin juga tidak pernah. Atau pernah Ibu Vivi? Kalau saya dulu Ibu waktu kuliah
S2 itu di Jawa Tengah, di Semarang, Bu. Jadi ada namanya Kelenteng Sampokong. Itu karena dibuka, karena dulu itu lagi hits-hitsnya Sampokong itu masuk di TV, difilmkan kan. Nah, itu saya sempat ke sana menyaksikan, tapi hanya ini mereka beribadah kan tidak diekspos ya Bu. Jadi kita hanya dari luar, terus kita hanya ini, karena di sana kan kalau ibadah banyak buah. Jadi kita hanya ambil buah gitu Bu. Gitu. Karena kalau ibadah mereka buah-buahnya banyak. Jadi di kelenteng itu kita hanya jadi Ibu Vivi sempat memakan buahnya ya? Iya Bu, karena Alhamdulillah Ibu Vivi, Alhamdulillah Ibu Vivi sudah pernah memasuki pemujaan mereka atau tempat peribadatan mereka dalam konteks apa ya? Dalam konteks mungkin hari raya ya? Iya. Atau memang sekedar bukan hari raya datang ke sana Ibu, karena di Semarang itu kan banyak museum. Iya, banyak Taoisme dan Buddha. Kalau Semarang, Kristen juga banyak di Semarang. Seperti waktu itu Bu, kalau kita ke sana itu bukan pada saat hari raya, cuman pada saat kita tidak tahu nih jadwal ibadahnya, cuman pada saat itu kita berkunjung di situ. Terus ada pada saat itu ibadah, maka banyaklah buah-buah di situ, jadi kita bisa ambil gitu Bu. Jadi itu dikasih Bu Vivi. Ibu Vivi enggak dilarang? Tidak, di Sampokong itu Bu. Tapi kan mereka sudah selesai ibadah. Berarti Endang ketawa lagi. Endang kenapa ketawa? Ibu Vivi sempat makan buah. Kan enak. Nah, Endang tapi kan enak. di Sampokong kan Bu, tapi kan kalau Sampokong itu kan luas. Ada bukti-buktinya di sini, cuman harus saya tayangkan. Tetapi tidak dilarang Bu ya, mereka tidak melarang kita mengambil buah-buahan itu. Berarti ya memang untuk masyarakat sekitar barangkali Bu ya, memang khususnya untuk masyarakat sekitar. Iya, karena mungkin yang di dalam kan ada yang di luar, ada yang di dalam. Mungkin kalau yang di dalam kita tidak bisa masuk Bu. Kalau yang di bagian teras-teras itu banyak, itu kita bisa pengunjung bisa langsung ambil. Makanya kalau di Jawa Tengah, di Semarang itu Bu, kalau hari-hari besarnya Cina itu bahkan pengunjung malah rame ke kelenteng. Karena itu banyak di Oh begitu Bu ya, terbuka untuk umum. Iya, kalau misalnya di Sampokong itu tidak. Kalau di Palu Ibu Vivi? Ya Bu. Kalau di Palu tidak Ibu, kalau di Palu Bu Vivi kayaknya tidak terbuka mereka, kecuali mungkin mereka edarkan di internet acara-acaranya mereka, tetapi kalau ibadahnya kayaknya tidak ya. Oh begitu ya Bu. Kalau di Jawa Tengah, kalau misalnya kita searching tempat wisata yang recommended di Jawa Tengah, pasti salah satunya direkomendasikan ke Kelenteng Sampokong. Karena di situ ada patung yang paling besar, pokoknya tingginya tinggi sekali. Bangunan yang pokoknya patungnya besar, jadi itu bisa apa ya Bu, ikonnya Semarang juga salah satunya itu Bu, Sampokong. Anak-anak ada yang dari Semarang di sini? Ya, makanya di mana itu? Adakah yang dari Semarang? Ada dari Semarang anak-anak, pernah mendengar enggak apa itu di wilayah mana itu Pasamuan? Pasamuan itu tempat kegiatan mereka yang paling besar itu di tahun 1995-an itu. Pasamuan itu Bandung bukan ya Bu? Enggak tahu saya di Pasamuan mana itu. Pasamuan itu apakah memang di Semarang atau di mana? Yang jelas itu kayak semacam pertemuan besar dari asal Pasamuan inilah Ibu. Kemudian mereka melakukan pergerakan lagi ke luar Indonesia untuk bergabung dalam kumpulan Buddhis, kaum Buddhis. Oh iya, tapi iya Bu, kalau misalnya mayoritas Cina itu banyak sekali di Semarang sama Jawa Timur, Surabaya Bu. Ya memang betul, itu betul sekali. Jadi banyak di sana kelenteng-kelenteng Bu gitu. Ya kan Bu? Kalau di Jawa Timur saya kurang tahu, tapi kalau di Jawa Tengah banyak sekali kelenteng-kelenteng. Apalagi Ibu Vivi kan pernah di sana kuliah. Jadi paling tidak Ibu Vivi bahkan pernah sudah menikmati buahnya hasil upacara. Kalau saya belum Bu. Kepingin juga sih ada buah yang dikasih orang di situ. Maksudnya dipungut saja, tidak diminta. Baru tidak ada yang marah. Kepingin juga sih saya dapat seperti itu, tapi saya belum pernah dapat yang begitu. Mungkin kalau di sini karena tidak dibuka akses untuk umum Ibu. Kalau mungkin di sana kan sudah dibuka akses.
Bahkan masyarakat luar kota itu kalau ke Semarang pasti ke Lawang Sewu dan Sampokong. Itu tidak bisa terlewatkan. Tempatnya bagus Ibu Pipi. Tempatnya bagaimana Ibu Pipi? Gagah, bagus. Ini ada dokumentasi saya, Bu. Tapi bagaimana ya, Bu? Coba Ibu Pipi share. Oke, siap. Tapi jangan dilihat gaya-gaya saya. Enggak apa-apa, dilihat saja, kan sudah mau menikah lagi, sedikit lagi menikah. Ketawa lagi Unsa, ketawa lagi Muhammad dari Unsa. Ketawakan lagi Bu Pipi. Sebentar, Ibu kasih lihat. Tunggu Ibu ya, saya buka dulu. Alhamdulillah sih ada juga, ternyata ada untungnya juga kemarin jalan-jalan ke Sampokong waktu kuliah. Sebentar Ibu ya. Berarti terpenuhilah cita-citanya Ibu Vivi Dia Afrianti Sangkota bereksekusi dengan Ibu Eda memilih vihara yang saya tidak tahu dari mana asalnya. Tiba-tiba saya berkeinginan menjadikan saja bagian vihara Magabudi sebagai bagian dari kebinekaan. Iya. Tapi bagus pelajaran bagi saya Ibu, karena memang saya tidak kenal. Tapi saya yakin ini ada Pelisman di sini butar-butar. Pelisman butar-butar, Ibu yakin nak di tempatmu ada agama Buddhis, ada Buddha nak? Nggak ada Pelisman? Mana dia? Felix ini pasti dari Medan, ini pasti ada di sana pasti, juga yang beragama Buddhis. Tidak mungkin tidak ada nak. Pelisman? Felis, panggil dia, Dek. Panggil dia. Felis sayang, munculkan dirimu. Kenapa lagi ketawa Endang? Kok selalu ketahuan Ibu Endang dengan Ibu Vivi? Felis, tahu dimulai. Felis, gimana ini anak ini? Jangan-jangan dia tidur di kamar kosnya. Felis sayang, ada mukamu nak. Robi, nah sekarang Robi berasal dari mana Robi nak? Robi dari mana Robi nak? Tidak ada di tempatnya Robi nak? Tentang Buddhis, agama Buddhis selain Kristen nak? Gimana, di Karawang kayaknya ada juga Robi. Ada. Iya ada nak, Ibu yakin ada di sana, karena kenapa? Wilayah yang banyak etnis Chinese, pasti Konfusio. Mereka pertamanya kan ada agama Konfusio, cuman karena proses kesinambungan yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid selaku presiden waktu itu, akhirnya memunculkan kembali agama Konfusio sebagai salah satu agama di KTP. Coba Robi jelaskan nak, apa yang pernah Robi nak saksikan di wilayah tempatnya Robi yang dilakukan oleh para Konfusio dan para Buddhis nak. Pernah? Ibu yakin pernah? Robi, silakan Robi nak. Mute suara Robi nak. Belum pernah lihat Bu, kalau yang lain nggak pernah lihat. Tidak ada di Karawang, tidak ada di Karawang, Robi? Kayaknya sih ada, cuman belum pernah lihat langsung gitu Bu. Kalau kayak upacara kayak gitu juga belum pernah lihat. Sudah itu Ibu bingung, Ibu sebenarnya penasaran bagaimana modelnya mereka. Ibu punya pemikiran begini Bu Vivi. Ya, kalau misalkan agamanya mereka tertutup, bagaimana mau mengalami proses penyebaran? Karena mereka tertutup dan mereka tidak mau terekspos kecuali mungkin wilayah-wilayah besar, ya seperti Semarang tadi. Iya. Mereka tidak terekspos sehingga tidak membuka peluang bagi masyarakat untuk menyaksikan secara langsung bagaimana mereka melakukan perjamuan, upacara-upacara keagamaan. Oke Dinda, talkshow dimulai dari Ibu Vivi Dia Afrianti Sangkota, pendidikan MIPA. Sebentar Bu, saya lagi ubek-ubek foto. Sudah, makanya Ibu Eda menyajikan.
Ya, Ibu. Dung 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 dung. Saya lagi scroll. Talkshow dimulai. Ibu Vivi via Afrianti Sangkota akan menggelar acara foto bersama. Di mana, Dek? Di Sanggokong. Silakan Vivi, lama sekali. Penasaran Ibu? Ibu fotonya dari saya lulus 2019. Jadi saya harus cari dulu lokasinya, Ibu. 19, 20, baru-baru. Iya, maksudnya ini. Sebentar, Ibu. Di scroll ke bawah. Masa saya mau kasih lihat foto-foto? Tidak apa-apa lah, kan? Pakai jilbab, kan? Iya, Bu, tapi maksudnya Sampokong itu kan saya tidak kasih judul kegiatan Sampokong. Jadi ini saya mau kasih lihat yang Sampokong semuanya dulu, Ibu. Jadi yang tidak pakai jilbab di skip. Oke, terima kasih Bu Vivi. Saya juga belum pernah melihatnya. Saya ingin melihatnya. Iya, siap. Felisman butar-butar. Ibu tunggu dirimu, aku sayang. Ibu, saya izin masuk. Hah? Saya izin masuk, boleh nggak, Bu? Masuk kemana, anakku? Izin berbicara maksudnya. Oh, silakan Samsun, nak. Silakan sayang, silakan aku. Iya. Kebetulan saya juga dari Karawang, terus saya juga punya teman Buddha gitu. Jadi mau mungkin cerita dikit kali ya, Bu. Silakan Dinda, kita berbagi pengalaman karena sama-sama kita tidak tahu orang yang mau didatangi juga belum bisa bertemu sama kita. Jadi salinglah kita berbagi informasi sekarang. Iya. Yang saya tahu sih untuk yang agama Buddha di Karawang itu nggak tertutup sih, Bu. Jadi kayak setiap bulan Februari gitu. Jadi jalanan namanya itu Jalan Tufarep. Jadi dihias sama serba Cina gitu, Bu. Jadi terus nanti juga ada barongsai. Nah, saya tahunya itu doang sih, Bu. Acaranya. Jadi kalau tertutup enggak. Terus kalau berarti Samsul mereka rame ya. Kalau di Palu nak jalan belum pernah kita melihat ada kegiatan barongsai yang terbuka. Iya, Bu. Bahkan jadi tempat wisatanya gitu loh. Jadi wajar. Orang yang lihat gitu. Tapi di Karawang itu, di Karawang situ banyak orang Chinese ya? Kebetulan banyak sih, Bu. Jadi ada satu tempat namanya itu, saya nggak tahu nama aslinya, tapi saya nyebutnya itu Tufarep. Jadi mungkin teman-teman di sini yang dari Karawang, kakak-kakak boleh nambahin nanti. Jadi ada satu tempat itu tuh jual-jual emas gitu, Bu. Jadi orang-orang Cina semua. Jadi nah itu kebetulan agamanya tuh Buddha, dan kalau misalkan bulan Februari, nah jadi suka ada semacam festival gitulah di tempat itu tuh, dan tempatnya itu kayak strategis banget loh, Bu. Jadi kayak tengah-tengahnya kota Karawang, dekat alun-alun kota, dekat sama kantor bupati, jadi dijadiin tempat wisata sih, jadi kayak gitu sih, Bu. Setiap bulan Februari di hari Valentine. Kurang tahu sih, Bu, saya nggak tahu, pokoknya perayaannya nggak tahu, tapi kalau misalkan bulan Februari, bulan hujan tuh ya, Bu, kan suka ada hujan tuh tanggal kayaknya Samsul Ma'arif ini banyak juga ditahu itu bulan hujan apa? Soalnya sama-sama kita di sini hanya mendapatkan informasi saja dari kalian juga. Terus kemudian yang menariknya nah, apakah kegiatannya di situ Samsul Ma'arif mereka tetap mempergunakan baju-baju itu? Baju-baju Cina itu nak, kalau ada acara yang kayak apa yang Ibu suka lihat itu? Yang warna oranye bukan sih, Bu? Yang merah-merah. Oh. Itu mah mungkin kalau yang saya lihat, kalau wisatanya mah pakai baju biasa, terus kalau yang ibadahnya juga pakai baju biasa sih, Bu. Jadi nggak yang warna merah. Tapi nggak tahu kalau di dalamnya. Soalnya saya nggak masuk ke dalamnya sih, Bu. Nggak pas upacara barongsai, nah. Kalau upacara barongsai, mereka kan bajunya itu yang oh, iya, lipat di depan itu ya. Itu lipat di depan kainnya itu yang terbelah. Iya, kalau untuk yang petugas yang bawa naga-naganya mah iya pakai seragam yang macam-macam gitu ya, Bu. Oke, terima kasih Samsul Ma'arif nak. Talkshow dimulai. Ibu Vivi dia Afrianti Sangkota. Saya menunggu. Oke, Bu. Ibu tapi jangan ini foto 2000 berapa ya? Waktu saya masih Muhammad tadi tanda tangan Ibu Eda ini. Sebentar Ibu, saya buka. Muhammad, kapan kita ketemu? Insya Allah, Bu, ya. Bulan depan. Ya, cari Ibu ya. Siap, Bu. Ini dulu waktu ini, Bu, ini kan ada kegiatan ini waktu ini sama teman-teman sih.
Ini waktu di Lawang Sewu dan Sampokong, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian mana ini foto saya waktu dulu di Sampokong ya, masih foto ala-ala ya, namanya juga masih ini ya. Dinda, saya saja yang mataku tidak bagus ini saya tidak mampu lihat. Masih dibuka Bu, muter. Astaga, ini ada foto yang tidak, ada yang beberapa tidak ini ya. Sebentar. Enak ketawa lagi kok, enak. Enak ketawakan Vivi atau ketawakan siapa enak? Itu Bu ada fotonya yang ini Bu, yang DC 01229. 01229 apa itu naknya? Ini Bu, Sampokong. Apa itu foto 01229? Tunggu. Ini. Yang mana Ibu cari-cari? Aku penasaran kalian dapat anak-anak 21199. Foto yang imut itu, Bu. Stop share lah. Sebentar Ibu, saya hapus dulu. Ini ada foto yang tidak bagus dilihat, sebentar Ibu ya. Jangan-jangan enak so lihat makanya enak senyum. Iya, ini mahasiswa ini ada fotonya. Ah, ini fotonya ya, namanya dulu masih mahasiswa ya, masih apalagi ya namanya masih mahasiswa kan, kalian juga sekarang posisinya mahasiswa ya, jadi masih banyak foto tuh, masih banyak gaya Ibu. Apalagi jalan sama teman-teman. Nah, ini waktu Yati, kelihatan Dela Pratama, Kofifa Wulandari, Fadila Putri, Mahadewi Pertiwi. Felisman ini saya penasaran, mana kau Felisman nak? masih loading ya, masih muter lagi, atau tidak bisa harus dilihat per ini ya, dokumen gitu Bu? Saya Bu. Siapa? Felis, ya Allah, rindunya Ibu sama kau Felis, dari tadi kau tidak bicara-bicara nak. Felix, di tempatmu di sana di mana posisi nak? Felix? Ya Bu. Felix Ya, Bu. dari mana? Di mana tempat tinggal nak? Di Medan Bu. Ah, di Medan ndak ada nak agama Buddhis, ndak ada vihara yang bagus yang besar? Kurang tahu Bu. Soalnya saya juga sekitar 5 tahun sekali pindah Bu. Oh, 5 tahun sekali pindah. Dari mana? Felix dari mana nak? Ya Bu, suaranya agak patah-patah Bu. Felix dari mana sebelumnya? Felix dari mana sebelumnya? Sebelum ke Medan, sebelum di Medan. Suaranya. Sebelumnya dari Lubuk Pakam, terus sebelumnya lagi dari apa Bu? Dari Samosir Bu. Kenapa pindah-pindah terus? Ya Bu. Kenapa Felix pindah-pindah terus? Sekarang di Palu. Bagaimana mau selesai studi kalau pindah-pindah terus? Felix? Karena ngikut apa Bu? Karena ngikut orang tua Bu, karena pindah-pindah gitu. Bapak tentara. Karena orang tua Bapak pindah-pindah tentara. tempat kerja Bu. Tentara, Bapak tentara. Ya Bu. Bapak tentara nak? Ya Bu, pendeta Bu. Pendeta Oh, Bu. Bapak pendeta. Oh, Pendeta Kristen atau pendeta agama lain? Protestan Bu. Oh, Protestannya ya. Jadi sekarang setiap 5 tahun pasti mengalami proses perpindahan begitu ya? Iya Bu. Oh, begitu ya Felix ya. Ya bagus juga. Banyak kota yang Felix kenal. Iya Bu. Pantasan Felix memilih Palu juga. Karena Felix memang suka jalan. Sebenarnya kalau dibilang pilih Palu, cuma pilih pulau ajanya kami kemarin Bu. Sistemnya itu yang menempatkan waktu pemilihan kampusnya Bu. Enggak, Hati Ibu kau sakit hati Bu dengar kau. Felix, saya sudah tidak suka kau. Pergi sana pulang di kampungmu sana di Medan. Tak usah anak ke Palu.
kalau dibilang senang atau tidaknya diterima di Palu, ya pasti senang, Bu. Oh, kau makasih naik lagi ibu nanti kasih sama ibu bisi-bisi, ibu Vivi, saya kasih lulus kau. Bahwa butar-butar tidak menyukai kita Sulawesi Tengah. Jadi kita usir saja juga dia dari wilayah Sulawesi Tengah. Kapan anak ke Palu kita kirim sama dia yang di tempat-tempat yang gelap-gelap. Enggak lah, Bu. Main-main Ibu Felix naik, main-main Ibu Felix. Oke Ibu Vivi, terima kasih Felix naik. Mudah-mudahan Felix mencintai Paluna. Mudah-mudahan ada sesuatu yang unik Felix dapatkan nanti di Sulawesi Tengah yang tadinya Felix tidak ditempatkan di sini, tetapi tiba-tiba Felix ditempatkan di sini supaya mudah-mudahan suatu saat ada empatinya Felix ingin mengabdi di Sulawesi Tengah. Iya, Bu. Amin. 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 Dia minta betul juga kasih. Ibu kelihatan nggak slide saya ini Bu? Ini Bu. Belum, saya ini berdiskusi ini gara-gara menunggu dirimu Bu Vivi. Saya sudah share. Share tapi tidak kelihatan. PK Cino. Oh begitu. Kecil sekali sayangku. Kecuali anak-anak ini pasti dia lihat karena matanya mereka kan normal. Sebentar Ibu. Ini padahal saya sudah. Kalau ini kelihatan Bu. Anak-anak jangan tanya sama saya, kalau sama Ibu Eda ditanya. Ada ini fotonya Ibu dulu. Kalau Ibu Eda ditanya kayaknya tidak objektif. Coba tanya anak-anak yang ada di sini. Siapa tahu matanya mereka bagus. Ibu. Ya jawab Unsam. Ditanya Ibu Vivi, kelihatan tidak? Kelihatan Bu, cuman kecil-kecil fotonya. Kelihatan Bu. Kalau di Zoom masih kelihatan Bu. Ya, kalau di Zoom masih. Oh, sebentar. Kayaknya Ibu tahu caranya. Caranya itu screen gambar ya, berarti ya. Ahli kimia dilawan. Itu. Kelihatan nggak ini? Tidak ada. Oh ya, kelihatan deh. Kerennya Ibu Vivi. Ya. Apa yang Ibu Vivi pegang ini? Apa ini Dinda? Itu tuh, ini kan kelenteng ya Bu, ini sampokong Bu. Ini bukan dipegang, ini cuma yang moto yang ininya kayak seperti pegang. Apa? Saya juga nggak mengerti ini bangunannya itu ada pinggiran-pinggiran gitu Bu. Ada kayak. Ibu Vivi pegang ini, dipegang betul ini atau dipegang ditunjuk saja? Ditunjuk Ibu, cuma yang moto kayak yang berasa pegang. Pantasan kok kasih lihatkan sama kita karena unik. Iya, terus banyak Bu, tapi aduh foto-fotonya masih dulu mahasiswa ya, masih gaya-gaya Bu. Aduh, apa yang ditampilkan ini sama mahasiswa juga. Isinya di dalam Ibu Vivi, coba kalau ada isinya yang di dalam. Bentar Bu. Ini bisa di-sharekan kira-kira buahan yang diambil? Kalau buah kita tidak foto. Dulunya kita mau foto kan biasanya untuk dipajang jadi foto profil. jadi foto profil dan sebagainya Bu. Jadi ini Bu, yang di dalam ini, yang di teras-teras itu Bu, itu yang ada pengunjung itu kan Bu. Itu buah-buah di sini. Ya. Oh, itu yang bisa diambil. Nah, itu yang bisa diambil. Iya. Tapi kayak kelenteng Sampokong ini luas sekali Bu, luas pokoknya luas besar. Jadi bukan cuma ini yang di depan, jadi kayak melingkar gitu Bu, kayak kayak lapangan tapi bulat. Jadi itu ada ini yang bentuknya seperti ini, kemudian ada lagi yang lebih besar lagi. Cuman untuk ibadah yang banyak dikasih buah-buah tuh di teras yang ini Bu. Saya juga tidak tahu. Dulu kan tidak kepo ya Bu, maksudnya belum sadar akan itu, jadi tidak bertanya. Yang penting saya kalau menurut Ibu Vivi, ya. Menurut pengamatan saya sebagai seorang sosiolog dan budaya, setiap ada tanaman, ada buah-buahan yang disimpan pada rumah peribadatan, itu pasti memiliki simbol masing-masing. Simbol masing-masing itu seperti
misalkan kita menyimpan nasi di bagian-bagian ubung, itu fungsinya apa? Supaya sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata dan kasat mata, itu bisa memakan atau menjadi makanan beliau kalau misalkan tidak ada yang melihat katanya. Jadi itu untuk pemberian kepada para para makhluk-makhluk yang kasat mata. Tapi Bu, kita yang makan. Enggak, serius ini Bu, serius ini. Oh begitu Ibu ya? Itu berarti mereka punya simbol, makanya simbol. mereka ketika ibu datang ambil, mereka menganggap bahwa ibu itu salah satu makhluk-makhluk yang sakral tersebut. Itu yang saya bikin ketawa tadi, Bu. Kau Endang ketawa karena maksudnya sepemahaman ibu Dinda, apa yang mereka simpan di sudut-sudut bangunan, termasuk kita yang mungkin orang Bugis, banyak orang Bugis, orang Makassar dan orang Jawa juga, itu kalau mereka ada upacara tertentu, mereka menyimpan makanan sesuatu di tempat-tempat tertentu. Itu fungsinya untuk apa? Yaitu untuk sesajen bagi makhluk halus atau makhluk yang tidak terlihat. Iya, betul Ibu, iya. Berarti sudah didoakan nih Pak Endang, sudah didoakan tadi itu buah-buahan supaya dimakan sama makhluk-makhluk. Iya, betul Ibu. Betul. Nah itu Bu, kemarin hanya saya ke kelenteng itu ya cuma yang ke Sampokong itu, tapi kalau di Sampokong itu dia benar-benar jadikan tempat wisata. Karena kenapa saya bilang tempat wisata, karena benar-benar di situ ada penyewaan baju yang baju adat, baju yang kebiasaan mereka itu di Korea gitu Bu, yang itu ada penyewaan baju-baju, terus pakai buat difoto di Sampokong, terus ada yang jadi yang menyewa tukang foto. Jadi benar-benar memang karena mungkin sudah Sampokong itu kan sudah terkenal, jadi memang aksesnya untuk umum sudah dibuka Bu. Jadi memang kita juga bisa akses, makanya berapa anunya Ibu? Berapa Bu Pipi sewanya pakaian gipau itu? Kalau sewanya dulu ya Bu 25. Itu namanya pakaian gipau, Iya, ada yang warna merah, ada yang putih. Warna merah, putih, pink, yang ada pink. Iya, pokoknya gitu Bu, tapi disewa gitu. Oke. Ibu Vivi, mungkin ada anak-anak yang bertanya, atau kalau misalkan sudah tidak ada yang ingin disampaikan sama mereka, kita bertemu di sesi yang lain lagi, Dinda. Iya, bagaimana adik-adik? Ada yang mau ditanyakan? Gimana kuliahnya malam ini, menarik nggak? Mereka bingung sendiri, karena sama-sama kita tidak tahu. Gimana? Iya Bu, soalnya untuk kebinekaan tidak ada ini harusnya kita yang terjun langsung. Namun kemarin sudah berapa kali mentor turun ke tempat TKP, benar-benar belum bisa diakses. Jadi mau nggak mau bisa. Haikal bisa memberikan penjelasan, anak. Betul, Haikal, silakan. Ibu Pipi, ya. Saya minta kepada Haikal, jelaskan dulu sama teman-temannya kalian, kenapa sampai perjuanganmu menemukan Sanggokong belum berhasil sampai sekarang. Ya, Haikal, tolong dijelasin deh bagaimana perjuanganmu. Oke, terima kasih. Pada akhir bulan Agustus kemarin, saya sudah berapa kali turun, dan di awal September juga saya sempat turun, namun keadaan tetap sama, yaitu kelentengnya tetap terkunci rapat dan digembok, dan di pintu, dekat pintu masuknya itu tertulis sedang tidak ada di sini tulisannya. Lagi sedang tidak melayani, Bu. Jadi insya Allah akan saya usahakan semaksimal mungkin, akan saya Ibu akan undang pengurus dari wihara, karena itu satu-satunya harapan kita
untuk mendapatkan informasi yang yang penting terkait bagaimana kelenteng Magabudi mulai dari perayaannya dan sebagainya, pengurusnya bagaimana, kemudian di dalam kelentengnya itu bagaimana, terus patung-patungnya itu arti-artinya bagaimana, itu Ibu harap disitulah kita langsung mengundang pengurusnya itu biar nanti kita bertanya langsung ke beliau ya, yang lebih pas lah, karena kan beliau pasti juga agamanya sama, itu nomor satu. Kemudian yang kedua pasti namanya pengurus, lebih tahu bagian dalam dari kelenteng itu Ibu yakin ya, insya Allah akan kita undang di kegiatan refleksi kita mengenai diskusi tentang kelenteng Magabudi. Nah itu insya Allah akan kita realisasikan insya Allah minggu depan ya, itu gitu. Jadi biar lebih valid gitu. Nah gimana adik-adik, ada yang mau ditanyakan lagi? Fadila Putri, Ngana di mana Fadila Putri ini? Di Amerika ya? Di Amerika. Coba lihat Ibu, coba lihat tempatnya, cantiknya. Fadila, kau di mana itu tempat fotomu itu tadi, nak? Itu bukan Ibu, itu di Eropa, universitas di Eropa. Wih, keren. Berarti Fadila dari sana? Enggak Ibu, itu dari Google supaya diaminkan Ibu. Amin. Amin Fadila sayangku. Iya. Ya, betul. Kalian ini sudah saling berkenalannya? Belum, Ibu. Kenapa kalian tidak ada melakukan grup WhatsApp? Iya, WhatsApp resminya aja yang bareng kita. WhatsApp resminya nakku, supaya kalian gabung, siapa yang membuka, apakah Endang, apakah anakku Felixman yang membuka, nak, apakah Robi, apakah Muhammad, apakah Tri, ayolah gabung. Masa kalian tidak berkenalan? Kan tidak lucu. Terakhir nanti kalian ketemu di bandara tidak baku kenal. Padahal hampir tiap hari kalian, tiap minggu kalian bertemu di Google Maya. Itulah Bu, takutnya gitu. Nanti pada saat kita mau jemput, tidak ada yang baku kenal ini. Betul itu, Dinda cuma lihat mukanya, orang ini muka-mukanya baru tidak ada yang baku tahu. Kan lucu. Apalagi pakai masker nanti, Bu. Tepat, Endang. Tepat sekali. Kayaknya Ibu Endang, ngomong-ngomong Endang di sini ada yang dinaksir Endang? Tidak ada, Bu. Oh, belum ada. Jangan bilang tidak ada. Belum ada, Ibu. Belum ada. Ibu kayaknya nanti pas kita mau jemput, insya Allah kan minggu kedua bulan Oktober, kita pakai tag nama, Bu. Jadi namanya Ibu sama namanya saya, kasih gantung gini, kayak mau menerima rombongan. Kalau dorang Dinda tidak kenal kita, Dinda satu kali dia lihat langsung. Kalau dorang ini yang banyak ini yang kita tidak tahu mukanya nih, kadang-kadang dia tutup, kadang-kadang dia buka. Kalau dorang langsung udah kenal kita, karena di kita cuma sedikit kan, cuma 2 orang. Tapi nanti kita pakai masker, Bu. Pakai Nanti masker saya juga bawa toh. spanduk, Bu. Nanti saya bawa spanduk. Wih. Mantap. Aduh ya Allah, anak-anakku, kasihan kalian banyak loh. Iya Bu, banyak yang mesti kita urus. Jadi setiap dosen, jadi Ibu dan saya nanti tanggung jawabnya untuk mahasiswa 20 orang ini tambah mentor, gitu Bu. Oh ya, adik-adik jangan lupa untuk laporan kegiatan kalian, seperti yang Ibu bilang tadi kan di awal, untuk nanti Monef akan diminta laporan kegiatan kalian per pertemuan. Makanya jalannya Ibu kasih tuh di assignment, ada logbook, silakan kalian lihat logbooknya itu formatnya sudah Ibu kasih. Tolong diisi sesuai format. Nah, di situ ada lampiran bukti dokumentasi per pertemuan. Jadi, masing-masing mahasiswa itu ada backupan data per pertemuan itu kalian hadir. Jadi pada saat Zoom kalian screenshot,
nanti di logbook kalian lampirkan di situ. Jadi di halaman paling bawah itu lampiran bukti dokumentasi, bukti pertemuan. Jadi maka kalian lampirkan tuh foto kita selama kegiatan berlangsung ya. Tolong itu diperhatikan. Sebenarnya itu efeknya ke kalian juga. Kan Ibu sudah bilang dari awal efeknya nanti ke kalian juga. Tolong diperhatikan. Kurang lebih pertemuan kita sudah sampai jam 22, berarti di 22 waktu WITA jam 10, di sana jam 9 ya, Dek? Iya, Bu. Nah, mereka jam 9, kita lewat 10 lewat 17 menit, Dek. Iya, jadi bagaimana? Ada coba dicek dulu biar kalian nggak bertanya terus kayak kemarin, minggu kemarin banyak yang kesusahan toh. Tolong itu kalau misalnya mau jawab, jangan lupa diklik submit. Kalau tidak kalian klik submit, maka Ibu tidak bisa terima. Ibu tidak bisa lihat bagaimana jawabannya kalian itu toh. Klik submit di bawah. Jangan kayak kemarin ya. Cuman alhamdulillah kemarin Ibu bisa ini, Ibu rubah jadi yang lain, yang ada 2 mahasiswa yang tidak bisa awalnya jadi bisa toh. Kalian sudah terima reviewnya Ibu. Siapa tuh yang tidak bisa minggu lalu? Siapa? Butar-butar. Ya, Ibu. Bagaimana Felix tidak ikhlas ke Palu? Iya, Bu, dia lupa submit. Waktu habis. Gitu. Nah, siapa lagi? Dela, adakah Dela di sini? Ada, Ibu. Nah, Dela, kamu sudah cek pada kamu? Sudah ada review dari Ibu? Iya, udah ada nilainya di ujungnya gitu, Ibu. Sudah ada ya? Sudah. Oke, jadi tolong tiap kalian mau jawab assignment-nya, tolong disubmit. Kemudian itu ingat sudah ada logbook, itu diisi ya logbook kalian. Ingat diisi itu logbook kalian, dikirimkan juga ke Ibu. Kemudian apalagi yang kendala-kendala kalian di minggu kemarin, tolong disampaikan sekarang. Minggu kemarin kendalanya apa? Tidak ada ya? Sudah bisa ya? Jadi tidak ada lagi keluhan toh? Sudah ya? Oke, alhamdulillah kalau sudah tidak ada keluhan. Itu assignment-nya kalian sudah cek belum yang Ibu kirim? Yang Ibu kirim tadi, sudah dicek belum? Sudah, Bu. Ada toh? Bu, yang logbook itu apa, Bu? Gimana, Endang? Logbook itu apa? Nah, itu yang Ibu bilang. Kalian buka itu logbooknya, itu kan PDF ya. Ibu kirim itu adalah format logbook. Nah, semua mahasiswa kalian ini silakan mengisi logbook itu sesuai format yang Ibu kirimkan. Nama. Nah, itu ada poin-poinnya yang mesti kalian jawab, poin 1 sampai sekian. Kemudian di paling terakhir itu adalah lampiran bukti dokumentasi. Kenapa Ibu buat seperti itu? Karena memudahkan kalian nanti di Monef. Karena di Monef bukan cuma dosen, tapi mahasiswa. Kalian kegiatannya sampai di mana? Kegiatannya kalian ngapain aja? Itu di Monef. Makanya untuk memudahkan kalian buat logbook. Nanti pada saat sudah ada yang mau Monef, sisa kalian perlihatkan. Ini Bapak, Ibu, ini logbook saya selama pertemuan. Jadi mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 25 terekam ya. Ada logbook buktinya, intinya seperti itu. Paham? Paham nggak? Nah itu walaupun nanti kita luring, tetap itu berlaku. Karena Monef, lagi-lagi kita Monef. Karena kan kalian namanya dibiayai, tidak ada yang gratis. Ingat, namanya dibiayai, tidak ada yang gratis. Pasti itu butuh bukti dan sebagainya, makanya itu gunanya nanti kalian logbooknya itu yang Ibu suruh itu tolong diisi. Kemudian dikirim ke Ibu sebagai backupan datanya Ibu, oke? Di kalian tetap ada backup juga ya? Itu logbooknya untuk setiap pertemuan apa untuk semua pertemuan satu kali isi, Bu? Untuk setiap pertemuan. Jadi setiap pertemuan itu akan Ibu kirimkan logbook. Kirim logbook. Karena kenapa? Lagi-lagi Ibu bilang Monef itu
ditagihnya itu per pertemuan. Kalian ada nggak? Kalian ada nggak? Kalau misalnya kalian tidak ada, berpengaruh nanti bayarannya. Wah, saku katanya. Kemarin kata apa namanya PIC. Berpengaruh di situ di kalian toh. Makanya itu bukti fisiknya logbook. Ya, oke. Jadi untuk pertemuan ke-1 ibu yang backup karena ibu juga ada apa mentor juga ngisi logbook, jadi nggak apa-apa ibu backup. Tapi pertemuan 2 sampai 25 itu kalian ada backupan masing-masing. Kemudian tiap pertemuan kalian kirimkan ke ibu ya. Oke. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan Muhammad. Kalau kirim logbooknya kan bentuknya PDF. Itu langsung japri ke ibu? Enggak. Jadi sama, tetap dijawab di assignment deh. Nah, kan kalau di Japri ibu lagi yang kesusahan. Kenapa ibu postnya di assignment? Karena di assignment bisa langsung ada item, kalau untuk dosen itu ada langsung download jawaban. Jadi walau logbook dan assignment kalian yang tugas yang lain itu kan di situ ada ibu kasih 2 kan, logbook dan tugas yang benar-benar tentang materi kita. Itu ke download semuanya. Tidak ada yang terlewat. Nah, kalau di Japri di WA, yakin ibu kan tidak apa namanya WA pasti terlewat, tertimpa toh. Makanya ibu lebih memilih kalian terekamnya tuh di Spada. Jadi biar langsung ibu download itu semuanya terekam. Jadi per pertemuan download, oke, ada masuk semuanya. Itu akan ibu kontrol. Kemudian next pertemuan selanjutnya masuk semuanya. Nah, itu tolong diperhatikan ya logbook. Ingat sekali lagi logbook kalian, logbook mahasiswa. Makasih, Bu. Oke, ada lagi? Ada? Kalau sudah tidak ada, silakan di on-kan kameranya, boleh Ibu mau dokumentasi. Haikal, kamu sudah ambil dokumentasi belum? Belum, Ibu. Belum sama sekali ya. Pada saat ada materinya tadi kamu belum ambil. Apakah ada yang sudah mengambil? Belum ada, Ibu. Soalnya Ibu tadi tuh apa namanya? Oke, kalau gitu kita dokumentasikan dulu. Kalian mahasiswa gimana? Sudah ada belum? Harusnya masing-masing mahasiswa dokumentasi, laporkan diri laporan sendiri kan? Apakah sudah ada yang ambil? Belum, Bu. Kasihkan ya kita. Kalau gitu kita dokumentasikan dulu deh. Jadi pada saat tadi materi berarti Ibu harus share screen. Soalnya Ibu tidak bisa dokumentasi, Ibu sementara recording ini. Kalau recording Ibu nggak bisa pakai screenshot, nggak bisa. Oke, kalau gitu ini buat laporan loh. Kalau nggak ada di dokumentasi, waduh bisa gawat kita. Tunggu sebentar, Ibu buka materi dulu, jadi kayak seolah-olah pada saat materi berlangsung itu kita dokumentasi, kemudian oke. Itu kalian dokumentasi sendiri-sendiri ya, Dek. Haikal, tolong Haikal buat logbook. Sudah? Sudah, Bu. Kenapa jawabanmu nak mengantuk? Iya, Bu. Ibu, kita mau dokumentasi, Bu. Mau foto. Oke, sudah? Sudah, Haikal? Semuanya mahasiswa sudah? Di bagian materinya? Iya, materinya. Bagian materinya sudah ya? Saya Sudah, sudah, Bu. Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, Ibu stop share. Nah, sekarang kita dokumentasi semuanya. Halo Ibu Eda, kita mau dokumentasi. Oke. 1. Haikal. Oke, semuanya ambil. Ibu, halo. 1, 2. Oke, lagi.
Mana ini Nuriyati dengan Felix ini? Felix kok di mana Felix? Malam minggu, Ibu. Ini malam minggu kan? Nur Rohma ini di jalan ini, Nur Rohma. Ya maaf Ibu lagi di jalan. Bu, mohon maaf Nuriyati sinyalnya lagi jelek Bu, keluar masuk terus tadi. Oke. Yang lain sudah diambil masing-masing buat laporan sudah? Satu kali lagi Ibu Eda gini. Sip. Sudah Haikal? Oke, kalau gitu deh Ibu cukupkan untuk kegiatan kunjungan ke Lenteng Magabudi. Terima kasih banyak Ibu Eda. Kemudian sampai di sini perjumpaan kita. Oh iya, untuk besok Ibu insya Allah Pak Iksam akan hadir mendampingi kita dalam kegiatan refleksi 1. Alhamdulillah kita masuk di kegiatan refleksi 1 mengenai diskusi antar mahasiswa. Kemudian ada narasumber langsung dari pengurus Museum Sulawesi Tengah, yaitu Pak Iksam. Insya Allah beliau akan hadir bersama kita di dalam virtual ini. Insya Allah Besok, ya. Dinda, Ya. besok Dinda. Ya. Ya Ibu, sudah fix sudah fix dengan beliau Bu. Oke, fix. Oke Bu. Oke, kalau begitu Ibu cukupkan ya untuk malam ini. Selamat istirahat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Ibu pamit dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam Bu Eda. Terima kasih Bu Pipi dan Bu Eda. Sama-sama saya. Terima kasih. Bye. Itu jangan